맞을래? 그럼 기억날까 이 새끼? Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Dude in Me yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan seorang murid SMA yang awalnya dibully berakhir menjadi yang ditakuti. Yowes, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sudut kelam kota, kita diperlihatkan pada sosok bernama Kim Dong Hyun, seorang siswa SMA yang hidupnya adalah definisi dari penderitaan. Dengan tubuh gemuk, kacamata tebal, gerakan yang lamban, serta sifat pemalu dan penyendiri, ia menjadi target empuk pembulian. Orang-orang melabelinya sebagai babi gendut atau pecundang. Sekolah baginya adalah neraka duniawi. Ia bukan sekedar siswa, melainkan korban intimidasi permanen dari geng sekolah yang dipimpin orang bernama Taeho. Penderitaan Dong Hyun tidak sebatas kekerasan verbal. Ia adalah ATM berjalan yang dipaksa untuk menyetor uang dan membelikan makanan setiap jam istirahat untuk melayani Taeho dan kawan-kawannya. Sementara itu, di puncak menara gedung kota yang sama, terdapat seorang pria bernama Jang Pan-soo. Ia adalah mantan ketua gangster paling ditakuti yang berhasil mentransformasikan dunia gelapnya menjadi kekaisaran bisnis legal sebagai CEO perusahaan besar. Ia adalah sosok yang ditakuti, disegani, dan dihormati. Namun di balik kekuasaannya, Pan-soo memiliki obsesi terhadap kebersihan. Baginya setitik debu saja adalah dosa yang tak terampuni. Ia adalah sosok yang dingin, tak tersentuh, dan juga tanpa celah. 청도정면 쪽에서 받아들일까? 네가 애들 데리고 정운동 가서 확실히 처리해. Kehidupan pribadi Pan-soo pun nampak sempurna dengan kehadiran istri cantik bernama Nara. Namun pernikahan itu hanyalah tanpa cinta, karena Pan-soo menikahi Nara semata-mata demi menghormati mertuanya yang memberinya akses kekuasaan bisnis. Sementara itu, Nara adalah wanita yang hanya peduli pada uang dan status sosial. Dalam menjalankan bisnisnya, Pan-soo dibantu oleh tangan kanan setianya bernama Manchul yang mengabdi sejak masa gangster. Namun, ancaman selalu mengintai dari seseorang bernama Yang Min yang merupakan saingan bisnisnya yang selalu mencari celah untuk menggulingkan Pan-soo. 우리 장형 명문대 나와갖고 그렇게 꽉 막힌 우리 재수는 어디 가시고? 영서정 네가 상관할. Meski hidup bergelimang harta, hati Pan-soo menyimpan penyesalan. Ia tak bisa melupakan wanita yang ia cintai di masa lalu yang ia tinggalkan demi mengejar ambisi. Satu-satunya kenangan yang tak tersisa adalah kebiasaan mereka makan penyetan bersama. Seolah tak ingin melupakan masa lalu, Pan-soo tetap rutin mengunjungi sebuah warung penyetan pinggir kota demi menikmati satu-satunya hal sederhana yang tulus dalam hidupnya. Takdir kemudian mempertemukan dua garis nasib ini dengan cara yang tragis. Di atap gedung sebuah warung, Dong Hyun sedang dipermainkan oleh Taeho dan gengnya. Sepatu Dong Hyun dilempar ke tepi atap yang curam. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Dong Hyun mencoba mengambilnya. Namun sayangnya tak dapat ditolak. Ia terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan secara kebetulan, Pan-soo sedang berdiri tepat di bawahnya. Tubuh besar Dong Hyun menimpa Pan-soo dengan keras sehingga keduanya pun tak sadarkan diri dan jatuh koma. Ketika mata Pan-soo terbuka di rumah sakit, ia segera menyadari ada yang salah. Tangannya terasa asing, perutnya terasa sangat berat dan bergelambir. Saat ia menatap cermin, jeritan histeris pun pecah. Wajah yang menatap di balik bukanlah wajah garangnya, melainkan wajah Kim Dong Hyun. Disinilah penderitaan Pan-soo pun dimulai, bukan hanya karena bertukar tubuh, tetapi rasa jijik yang luar biasa menghantuinya.
Sebagai pria yang disiplin menjaga tubuh dan kebersihan, kini ia terperangkap dalam tubuh yang tak terawat, berlemak dan rabun jauh. Panso yang kebingungan mencoba mengingat kembali kejadian sebelum kecelakaan. Ia teringat pada ibu pemilik warung penyetan yang sempat berkata akan memberinya hadiah, mengira dirinya sedang diguna-guna. Panso dengan tubuh gemuk Dong Hyun segera bergegas kembali ke warung tersebut. Namun sayangnya harapan itu pupus karena warung itu telah tutup dan pemiliknya tidak ada di sana. Tanpa tahu harus berbuat apa, Panso pulang ke penthouse miliknya. Di sana ia melihat istrinya Nara sedang menangis. Hati Panso sedikit tersentuh karena mengira ada orang yang peduli padanya. Namun kenyataannya Nara menangis bukan karena suaminya, melainkan karena kalung mahalnya patah. Ketika Nara melihat sosok Dong Hyun masuk ke kamarnya, ia pun terkejut histeris. Panso berusaha meyakinkan Nara bahwa ia adalah suaminya. Namun perkataan itu terdengar seperti perkataan orang gila, sehingga Panso pun diseret keluar diinterogasi polisi. 내가 누구냐면 나 판수야. 내 말 좀 들어! Beruntung ayah kandung Dong Hyun datang menjemputnya. Kini sang mantan bos mafia terpaksa pulang ke rumah sempit dan memulai kehidupan sebagai rakyat jelata. Ia yang biasa memerintah ratusan orang kini disuruh-suruh oleh ayah Dong Hyun untuk mencuci piring. Puncaknya adalah saat makan malam karena Panso merasa jijik melihat makanan yang penuh minyak yang disajikan. Namun tubuh itu sangat lapar dan tanpa sadar ia melahap semuanya dengan rakus. Panso merasa frustasi dengan insting tubuh barunya, tetapi menyadari tubuh aslinya yang masih koma. Sehingga ia terpaksa untuk menjalani peran sementara sebagai siswa SMA bernama Dong Hyun. 분명히 말 못할 이유가 지금 그 말씀은 동현이가 머리 좀 다쳐가지고요. Hari pertama kembali ke sekolah, Panso hanya diam mengamati sekelilingnya. Geng Taeho tersenyum lebar mengira mangsa empuk mereka telah kembali. Di kantin, Panso melihat Jae-ik, siswa lain yang menjadi kacung Taeho, serta seorang siswi bernama Hyunjung yang juga menjadi korban bully geng wanita. Awalnya Panso hanya memilih cuek dan ia hanya tersenyum menikmati makanannya. Senyuman itu ternyata memprovokasi Taeho. Ia pun mendekat dan melontarkan hinaan. Panso tak menggubrisnya sedikit pun, yang membuat Taeho marah dan melayangkan pukulan. 야, 너도 거기서 뭐해? Beruntung guru melerai mereka dan Taeho yang dendam diam-diam menyuruh Panso menemuinya sepulang sekolah. Saat pertemuan itu terjadi, Panso datang tanpa rasa takut. Taeho yang kesal mencoba memukul. Namun refleks seorang petarung veteran bekerja. Dengan satu gerakan kilat, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Taeho. Sang jagoan sekolah itu kebingungan dan tak mau kehilangan muka. Taeho memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyoknya. Tapi dengan mudah Panso menampar mereka semua. Belum puas, Panso menyusul Taeho ke toilet sekolah dan menghajarnya sekali lagi hingga tak berdaya, lalu mengambil ponsel milik Taeho. Kini sang penindaslah yang gemetar ketakutan. Di rumah, Panso memeriksa ponsel Taeho dan menemukan sebuah video rekaman jatuhnya Dong Hyun dari atap. Dalam video itu, terlihat Hyunjung berusaha menolong Dong Hyun. Panso menyadari bahwa Hyunjung dan Dong Hyun adalah seorang teman. Keesokan harinya, Taeho yang putus asa membawa seorang kakak kelas yang disegani agar membantu dirinya untuk mengambil kembali ponselnya, karena di dalam ponselnya terdapat bukti kejahatannya. Namun si senior justru mundur seketika melihat aura membunuh yang dipancarkan oleh tatapan mata Dong Hyun. Setelah membereskan urusan sekolah, Panso pergi ke rumah sakit untuk melihat tubuh aslinya. Ruangan itu dijaga ketat oleh Mancul. Tentu saja Mancul tak percaya ada bocah SMA mengaku sebagai bosnya.
Namun ketika Pansu mengungkapkan rahasia pribadi Mancul yang hanya diketahui oleh mereka berdua, Mancul akhirnya percaya dan tunduk pada tuannya yang kini berwujud remaja. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Pansu tak sengaja ditabrak oleh Hyunjung yang tampak terburu-buru sehingga bonekanya terjatuh. Pansu pun memungutnya dan mengejar gadis itu. Hyunjung tampak kesal karena Donghyun berpura-pura tak mengenalnya. Namun Pansu beralasan bahwa ia mengalami amnesia karena koma. Di tengah percakapan, seseorang memanggil Hyunjung, yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Hyunjung bernama Misun, yang merupakan cinta masa lalu Pansu yang juga ibu dari Hyunjung. Pansu pun kemudian menghitung waktu usia Hyunjung yang ternyata sama persis dengan lamanya waktu ia meninggalkan Misun. Karena curiga, ia pun menyuruh Mancul melakukan tes DNA secara diam-diam dan hasilnya mengejutkan karena Hyunjung adalah putri kandungnya. Penyesalan Pansu pun memuncak karena ia merasa gagal melindungi putrinya yang selama ini menjadi korban bullying. 캐러멜 마키아토 망고바나나 프라푸치노 상황은 좀 그렇지만 Bertekad untuk menebus dosa, Pansu merenovasi total tubuhnya. Ia tak bisa melindungi putrinya dengan tubuh yang lemah, sehingga ia melatih tubuh Donghyun dengan olahraga secara teratur. Selain itu, agar Hyunjung tak lagi menjadi korban bully, Pansu pun mengajak gadis itu untuk berlatih bela diri. Dalam hitungan bulan, transformasi pun terjadi. Tubuh Donghyun yang dulunya gendut kini menjadi atletis, berotot, dan wajahnya menjadi tampan, sehingga memancarkan karisma dingin yang berbahaya. Saat ia berjalan di koridor sekolah, efeknya sangat besar dan para siswi yang dulu jijik kini terpesona. Namun masalah baru datang. Ayah Donghyun terlibat masalah dengan geng preman lokal. Pansu tak bisa langsung mengajar mereka karena ayah Donghyun yang mengira anaknya lemah pasang badan dan rela dipukuli demi melindungi anaknya. Pansu tak tega melihatnya, maka ia menggunakan cara lain, yaitu memerintahkan Mancul membereskan mereka. Mendengar nama besar Mancul, para preman lokal itu pun langsung sujud ketakutan dan meminta maaf kepada ayah Donghyun. Di sekolah, hasil latihan Hyunjung terbukti. Saat geng siswi mencoba menindasnya lagi, Hyunjung pun berani melawan dan berhasil membuat mereka ketakutan. Fokus Pansu kini beralih untuk mendekati Misun. Namun karena ia berada dalam tubuh anak SMA, tindakannya yang sok dewasa justru membuat Misun kebingungan. Karena tak tahan lagi, Pansu akhirnya jujur bahwa ia adalah Jang Pansu yang bertukar tubuh. Awalnya Misun tak percaya, tetapi berbekal kenangan masa lalu yang sangat detail yang hanya diketahui mereka berdua, Misun akhirnya percaya bahwa jiwa pria yang dicintainya hidup dalam tubuh remaja itu. Sayangnya karena terlalu fokus pada Misun, Pansu lengah. Ketua OSIS yang populer namun licik mengajak Hyunjung masuk ke dalam pesta ulang tahunnya dengan niat buruk. Seorang siswi yang mengetahui rencana jahat itu melaporkannya kepada Pansu, sehingga Pansu yang sedang bersama Misun pun panik dan menyalahkan dirinya sendiri, dan ia bergegas menuju ke lokasi pesta. Sesampainya di sana, Pansu menyuruh Hyunjung untuk pulang, namun Hyunjung menolak karena merasa Donghyun tak berhak mengatur-ngatur dirinya karena bukanlah donatur. Melihat Pansu sendirian, teman-teman ketua OSIS mengeroyoknya. Mereka pikir jumlah mereka akan menang. Namun itu adalah kesalahan fatal karena Pansu dengan mudah menghajar mereka semua, membuat para siswi yang ada di sana kagum dengan kemampuan bela dirinya.
Puncaknya saat Pansu hendak menghajar si ketua OSIS, Hyunjung ternyata mendahuluinya dengan menghajar si ketua OSIS. Sementara itu, di rumah sakit, Mancul yang menjaga tubuh asli Pansu tiba-tiba dihadang sekelompok orang suruhan dari mertua dari Pansu. Ternyata Pansu dituduh melakukan pencucian uang, sebuah fitnah yang dirancang oleh Yang Min dengan bantuan Nara, yaitu istri Pansu sendiri. Mengetahui hal tersebut, Pansu yang sekarang di tubuh Dong Yun segera menyusun rencana balasan agar mertuanya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Di sekolah, drama percintaan menjadi rumit. Banyak siswi menyatakan cinta kepada Dong Yun yang versi baru. Namun Pansu menolaknya karena mengaku seleranya bukanlah anak SMA. Masalahnya, Hyunjung ternyata juga menaruh hati pada Pansu tanpa mengetahui jika di dalam tubuh itu adalah ayahnya. Ketika Misun mengetahui anaknya menyukai Pansu, ia pun segera melarangnya. Hal ini memicu kesalahpahaman. Hyunjung mengira ibunya melarang karena Dong Hyun menyukai ibunya, bukanlah dirinya. Masalah kembali terjadi di rumah sakit. Yang Min datang untuk mencelakai tubuh asli Pansu. Namun keajaiban terjadi karena tubuh asli Pansu terbangun dan jiwa Dong Hyun yang asli kini berada di dalam tubuh kekar penuh tato sang bos mafia. Yang Min pun terkejut hingga pingsan melihat Pansu bangun. Namun saat Pansu berbicara, suaranya gemetar dan ketakutan seperti anak kecil. 옥상에서 미끄러져 떨어진 이후로 기억이 없다고. 나 아빠 아들 동현이라고. 김동현. Pansu segera membawa ayah Dong Hyun untuk menemui tubuh aslinya. Dan setelah meyakinkan sang ayah yang saat ini sedang syok, mereka pun bergegas ke tempat Misun agar Hyunjung tak salah paham. Namun, Yang Min kembali datang membawa pasukannya lebih banyak untuk menghabisi Pansu. Mereka kira Pansu sudah lemah, namun pertarungan akhirnya pecah. Pansu bertarung gagah berani melindungi anak dan wanitanya. Namun tubuh remaja itu punya batasan, sehingga membuat dirinya terpojok oleh banyaknya jumlah musuh. Yang Min dengan licik menyerang membuat Pansu tak berdaya. Misun coba membantu namun hal itu sia-sia. Namun ketika Pansu melihat celah saat Yang Min lengah, dengan cepat ia mematahkan tangan Yang Min. Scene kemudian berlanjut ke mertua Pansu bernama Ketua Jang. Berbekal bukti dari Mancul, Ketua Jang mendesak Nara untuk mengakui penggelapan uang dan perselingkuhannya dengan Yang Min. Nara pun mengelak dan merasa dijebak. Namun tiba-tiba datanglah Pansu yang di dalamnya adalah jiwa Dong Hyun. Rencananya Pansu akan memandu Dong Hyun bicara lewat alat komunikasi agar terlihat berwibawa di depan mertuanya. Namun ternyata alat itu rusak mendadak sehingga Pansu tak bisa memberikan instruksi. Dong Hyun yang gugup harus bicara sendiri. Di luar dugaan, Dong Hyun justru jujur mengakui semuanya dan mengatakan akan menyerahkan seluruh hartanya kepada Nara asalkan mereka bercerai. Nara yang merasa dipermainkan dan terhina segera pergi dengan marah. Di luar gedung, Mancul sempat ingin membawa Dong Hyun pergi karena tidak sesuai rencana. Tapi Pansu mencegahnya dan ia menerima keputusan Dong Hyun. Dan Dong Hyun segera berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, Nara yang dibutakan emosi memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah mereka berdua. Melihat bahaya, Pansu mendorong tubuh aslinya hingga selamat, sementara dirinya tertabrak mobil dengan cukup keras. Keduanya kembali kritis di rumah sakit. Saat didorong ke ruang operasi, dengan sisa kesadaran terakhir, Pansu membisikkan kepada Hyunjung yang menangis di sampingnya bahwa ia adalah ayah kandungnya. Tak lama kemudian, Pansu dan Dong Hyun kehilangan kesadaran bersamaan. Beberapa bulan pun akhirnya berlalu, adegan berpindah ke sekolah. Kita melihat sosok Dong Hyun yang tampan masuk ke dalam kelas. Namun dari sikapnya yang malu-malu dan juga freak, jelas bahwa jiwa asli Dong Hyun telah kembali ke tubuhnya.
Meski begitu, warisan reputasi yang ditinggalkan oleh Pan-soo sebelumnya tetap melekat. Tae-ho kini mencoba sok akrab karena takut dan para gadis-gadis masih mengejarnya. Namun hati Dong-hyun kini resmi milik Hyun-jung. Sementara itu, Pan-soo juga telah kembali ke tubuh aslinya. Ia memilih meninggalkan dunia kelam dan bisnis kotornya. Ia kini menjalani hidup sederhana namun bahagia, membuka warung bersama Misun, wanita yang selalu ia cintai, dan putri mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Jika kalian suka dengan video ini, tak ada salahnya untuk like, komen, dan subscribe. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.